Ustaz malam hari ini yang seharusnya mengisi itu Ustaz Helmi Syarif, karena Ustaz tersebut ada sampai Ramadan dan sempat mengisi khutbah sholat tarawih. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita tidak mengatakan ceramah atau khutbah, kita langsung melaksanakan sholat tarawih. Dan untuk musul doa nanti untuk pastinya besok insya Allah kalau sudah dipastikan Ustaznya, besok akan disebarkan surat undangan. Karena untuk malam besok itu Ustaz Yasin sudah kami hubungi, katanya insya Allah bisa. Jadi kami pastikan lagi untuk malam besok kalau memang benar-benar musul doa, untuk besok akan ada surat undangan resminya untuk berkaitan musul doa kita insya Allah malam besok. Karena itu pada hari ini kita langsung melaksanakan sholat tarawih, karena untuk misi kutubnya misalnya ada kegiatan safar Ramadan. Kita kami sampaikan, kami mohon maaf. Saya Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Buya Gondrong ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Selamat Bapak, Ibu-ibu, jemaah masyarakat berbahagia. Pertama-tama Allah dengan berkat rahmat hidayahnya, pertama-tama dapat mengumpul musola ini insyaallah dalam rangka peringatan nuzul Al-Quran. Sayyidina Rasulullah saya sampaikan kepada dengan Rasulullah kepada pasukan Allah Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Semoga ketika hadir di musola ini kita pasalkan amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu semuanya, jadi malam hari ini kita akan sama-sama nuzul Al-Quran. Dan juga insya Allah sama-sama kita mendengarkan tausiah dan agama. Insya Allah langsung nanti Ustaz Yasin Yasari itu mengawali acara malam hari ini. Sudah dapat itu Allah sama-sama kita baca hukum kita Al-Fatihah. Ini suatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi khususnya dari muslimin wa muslimin wa man sayyidul Al-Fatihah. Alhamdulillah Bapak semuanya, untuk yang pertama kita dengarkan dulu lantunan suara Al-Quran yang masih dilakukan langsung oleh adik kami Hafiz daripada Hafiz Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim.
Khususnya doa dari pembacaan Al-Quran yang awalnya acara kita ini, semoga acara kita ini dapat diberkati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Semoga yang bacanya dan yang mendengarkannya dapat dibalas Allah Taala. Amin. Berikutnya kita sambutan atas kata kata yang disampaikan langsung oleh Bapak Ketua RT Ketua Ismail pada Bapak Ketua RT ini bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami serta syukur mari kita hadirkan dari Allah yang kuasa. Yang mana pada saat ini kita masih memberikan kekuatan sehingga kita dapat berkumpul di menunaikan ibadah dalam bulan suci Ramadan ini dengan nikmat. Saudara bersama sama kita panjatkan berdoa kepada Nabi Muhammad SAW dengan Allah SAW. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian yang dimuliakan oleh Allah, baiklah pada malam hari ini kita sudah memasuki hari yang ke-18 tarawih kita. Mudah-mudahan dalam menjalankan ibadah bulan Ramadan ini kita diberikan kekuatan lebih lagi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga nantinya kita dapat finish di bulan suci Ramadan ini yaitu Idul Fitri. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, baiklah mudah-mudahan nanti apa-apa yang diberitahukan atau yang diberikan ceramah oleh Pak Ustaz Yasin mudah-mudahan dapat kita tahu dan kita ambil nanti bagaimana itu nuzul Al-Quran yang sebenarnya. Cuma itu saja yang kami bisa sampaikan. Jadi kurang maaf dan terima. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Bila semuanya, tadinya di acara ini peringatan nuzul Al-Quran 1445 Hijriah bertepatan dengan 29 Maret 2024. Kita sama-sama cek mahkamah kita Al-Quran ini Ustaz Muhammad Yasin Ismail. Semoga ini sampai Ustaz tadi dan Muhammad semuanya. Untuk itu pada Ustaz untuk waktu Pak silakan. Kosong nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan sayyidas suhur wa anzala fihi al-Qur'an kama anzala fihi at-Taurat wal Injil waz Zabur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wa qala aidan Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil kitabil hadis. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sadaqallahu azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala zalika minas syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang bersama kita hormati dan kita muliakan Pak
dan juga kita hormati dan kita muliakan Pak RT 8 Kelurahan Pasar Bangko, kemudian pengurus Mushola Nur Akbar, bapak-bapak, ibu-ibu yang masih bujang, yang masih gading. Ada yang bujang selamanya. Jangan ayam. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maaf, bujang. Malam hari ini puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya sehingga kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan Ramadan. Dan alhamdulillah malam hari ini kita sudah berada di malam yang ke-18. Mungkin ada yang malam yang ke-19. Kalau yang tarawih ini dulu kemarin itu malam yang ke-19 malam hari ini. Silakan. Asal jangan yang malam ke-31 ya kan, kalau malam ke-19 silakan. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, salam salam semoga senantiasa kita kirimkan kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah SWT, setiap Ramadan kita memperingati nuzulul Quran. Kalau lazimnya kita di Indonesia ini itu memperingati nuzulul Quran tanggal 17 Ramadan. Jadi di sebagian negara-negara Arab itu memperingati nuzulul Quran tanggal 27 Ramadan. Kita di Indonesia ini tanggal 17 Ramadan. Biarlah para ulama yang berbeda pendapat. Yang penting kita memperingati nuzulul Quran. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada umur 38 Rasulullah SAW itu bersemedi di Jabal Nur. Jadi di Jabal Nur itu ada Gua Hira. Mungkin yang lebih kita kenal dengan Gua Hira. Umur yang ke-38 tahun. Beliau mungkin etikaf dari situ. Ya kan? Kalau bahasa yang lain itu bersemedi. Belum datang Malaikat Jibril. Jadi ketika tahun yang pertama, menurut sejarahnya beliau 3 tahun di Gua Hira. Bersemedi di Gua Hira. Berulang terus ke Gua Hira. Selama 3 tahun. Umur yang ke-38 belum datang Malaikat Jibril. Kemudian tahun kedua umur yang ke-39 juga belum datang Malaikat Jibril. Nah, pada saat umur yang ke-40 tahun beliau bersemedi di Gua Hira itu, datanglah Malaikat Jibril dengan rupa seperti manusia yang membuat Rasulullah SAW ketika itu sedikit ketakutan. Lalu Malaikat Jibril alaihissalam berkata kepada Rasulullah SAW, apa katanya? Iqra, baca. Apa jawaban Rasulullah ketika itu? Ma ana iqra'i, saya tidak bisa membaca. Lalu Malaikat Jibril ini memeluk Rasulullah SAW erat-erat. Dipeluknya Rasulullah itu, didekapnya Rasulullah itu kuat. Jadi takut Rasulullah.
SAW menanyakan pertanyaan serupa kepada Rasulullah SAW. Namun Rasulullah SAW ketika tidak bisa menjawab, didekap, ya, dipeluk erat-erat oleh mereka itu. Beliau agak sedikit takut, timbul kegelisahan pada diri Rasulullah SAW. Maka turunlah wahyu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menjadikan kamu. Inilah wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah SWT melalui malaikat Jibril kepada baginda Rasulullah SAW. Ada yang mengatakan pada tanggal 17 Ramadan, ada pula yang mengatakan pada tanggal 27 Rajab, tanggal 27 Ramadan. Serahlah, dan yang jelas Syahrul Ramadan lazi unzila fihi al-Qur'an. Pada bulan Ramadan diturunkan Al-Qur'an. Tujuannya apa? Hudan linnas, petunjuk untuk manusia. Nah, jadi kegiatan kita pada malam hari ini itu lebih kepada fungsi dan kegunaan Al-Qur'an itu sendiri. Ada surah yang dibacakan oleh qori kita tadi, hudan linnas, petunjuk untuk manusia. Kemudian kita baca di dalam surah Al-Baqarah ayat yang kedua, zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itu kitabnya sejak Al-Quran, itu Al-Quran, tidak ada keraguan. Kalau ada orang tak percaya Al-Quran hari ini, ya, bahaya. Ya kan, dipertanyakan keimanan. Aku masih Islam atau sudah keluar dari Islam? La raiba fihi, tidak ada keraguan pada Al-Quran yang kita pegang, yang kita baca. Jika ada keraguan, abuailah, kata Allah. Wa in kuntum fi raibin mimma nazalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli. Jika kamu ragu terhadap Al-Quran yang ada hari ini, buatlah, ajaklah orang-orang kawan-kawanmu untuk membuat surat, ya, serupa dengan Al-Quran. Itu. Jadi Al-Quran itu tidak ada keraguan. La raiba fihi hudan lil muttaqin, petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, makanya hari ini kita lihat berbagai tanggapan orang-orang terhadap Al-Quran. Ada yang memang betul-betul yakin dan percaya dengan kehadiran Al-Quran, ya, mereka betul-betul yakin dan percaya, sehingga mereka berusaha untuk mengikuti apa yang dianjurkan oleh Al-Quran. Ada orang yang santai-santai saja, ya kan? Wah, iyalah saja ya. Kemudian ada juga orang yang tidak peduli sama sekali, ya, dia tidak peduli sama sekali dengan Al-Quran. Makanya Bapak mulai peringatan nuzul Quran ini, bagaimana setidaknya kita kembali, ya, mengevaluasi diri kita. Apakah hari ini kita sudah mengikuti apa yang diinginkan oleh Al-Quran? Karena apa? Karena Al-Quran ini petunjuk, ya. Hari ini elektronik misalnya yang kita beli itu ada buku petunjuknya. Pak RT punya motor, ada kan buku petunjuk Pak RT? Pak RT punya motor tidak ikut buku petunjuk, error motor Pak RT. Ya, Pak Rudi punya motor MX,
Di buku petunjuk minyaknya premium, pertalite, pertama. Pak Uli isi dengan minyak tanah, apa itu? Ya kan? Ngejam. Atau mungkin barangkali, ya kan? Pak Guru, Pak Muslim punya mobil. Menurut aturan buku petunjuknya, minyak mobil itu solar atau Pertamina Dek. Lalu Pak Kusdi ingin menggantinya dengan air zam-zam. Ya kan? Air zam-zam kok di Mekah kok, ya kan? Nah, isi ketuliten. Kira-kira apa jadi? Opo habis. Ya kan buka mesin sudah. Karena apa? Karena tidak mengikuti itu. Jadi begitu juga kira-kira hari ini kita manusia ini diciptakan oleh Allah Taala, buku petunjuknya Al-Quran. Hari ini buku petunjuk pelajaran gitu. Ya, saat Ramadan lah. Kadang-kadang apa berdebu Al-Quran. Al-Quran buka. Makanya yang pertama yang perlu kita ikuti daripada Al-Quran itu yang pertama, ya, bagaimana kita memperhatikan Al-Quran itu memerintahkan kita untuk mendirikan sholat. Kenapa? Karena sholat ini tiap agama. As-sholatu imaduddin. Aqimis sholat, aqimis sholat, aqimis sholat. Banyak dalam Al-Quran. Aqimis sholat wa atuz zakat. Aqimis sholat wa atuz zakat. Dirikan sholat dan bayarkan zakat. Antara sholat dan zakat itu sejajar. Ya, sejajar. Makanya kita hari ini lebih menekankan bagaimana yang pertama kita amalkan dari Al-Quran itu sholat. Makanya kita prihatin hari ini anak SMP tidak mau sholat, anak SMA tidak mau sholat, anak kuliahan juga tidak mau datang ke musola atau masjid. Anak pesantren pun juga tidak mau. Apa yang salah dengan pendidikan kita? Ya, timbul renungan kita hampir setiap tahun, ya, ribuan. Kalau dibilang kita tidak belajar agama, dari TK kita sudah belajar agama, ya kan? TK sudah belajar agama, sudah diajarkan hukum Islam. Kemudian pas kita masuk SMP, kita sudah belajar agama. Masuk SMA ada pendidikan agama. Di perkuliahan juga ada pendidikan agama. Tapi kenapa hari ini orang-orang tidak mau mengamalkan agama? Setidaknya pengajian ini menjadi evaluasi untuk diri saya dan diri kita semua. Setidaknya untuk memukuli diri kita bagaimana ke depannya setelah Ramadan ini kita berusaha untuk memperbaiki agama kita. Karena konsep di dalam Al-Quran yang diturunkan oleh Allah SWT itu bagaimana kita menghambakan diri kita kepada Allah SWT. Apapun aktivitas kita, ya mohon maaf, walaupun posisi kita Pak RT, Pak RW tidak ada larangan, ya. Apakah kita mungkin jadi petani, pedagang, atau pejabat, mungkin silakan. Yang penting kita tidak keluar dari norma-norma Al-Quran. Yang penting kita tidak menjauhkan diri apa yang dimaunya oleh Al-Quran. Ini Bapak Ibu diri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya untuk mengembalikan kejayaan Islam, untuk mengembalikan kejayaan orang-orang beriman ini tidak lain kecuali kembali kepada konsep Al-Quran. Banyak Al-Quran yang harus kita pelajari. Hari ini kadang-kadang banyak orang menyalahkan pemimpin.
pemimpin yang baik. Ya kan? Kalau kita lihat dari Al-Quran, penduduknya dulu harus baik. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas samawati wal ard. Jika penduduk suatu negeri beriman, bertakwa kepada Allah, lafatahna alaihim barakatin minas samawati wal ard. Allah akan turunkan keberkahan dari langit, dan Allah akan keluarkan keberkahan dari bumi. Artinya apa? Penduduknya harus baik dulu. Tapi hari ini kita kadang-kadang hanya menyalahkan pemimpin, kan? Karena pemimpin itu adalah hasil daripada bagaimana suasana keadaan penduduknya. Kalau penduduknya baik, insya Allah Allah akan utus pemimpin yang baik. Kalau penduduknya tidak baik, ya begitu juga lah. Allah akan utus pemimpin yang sesuai dengan keadaan penduduk. Makanya ketika suasananya baik, turunnya baik. Ketika suasana yang naik kepada Allah itu baik, turunnya baik. Ya, timbal baliknya baik. Ketika suasananya kurang baik, tentu yang diturunkan oleh Allah SWT juga kurang baik. Inilah Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT. Untuk itu bagaimana kita berusaha untuk kembali kepada manusia Al-Quran. Mulailah kita memperbaiki sholat kita. Ya, sebenarnya kalau ingin bangun Indonesia yang pakai berdaya gitu. Kembali sajalah kita kepada konsep Pancasila. Kenapa pendahulu kita itu menomorsatukan ketuhanan yang Maha Esa? Itu sebenarnya sudah dikaji ulang. Maksudnya sudah dikaji secara permanen. Ketuhanan yang Maha Esa. Artinya apa? Bagaimana ubudiyah penduduk ini, penghambaan diri kepada Allah itu dinomorsatukan. Katakanlah sholat misalnya. Kalau kita sudah melakukan sholat dengan baik, kemungkaran kita hilang. Allah sudah janji itu dengan soal langkahnya. Aqimis sholat, inna sholat tanha anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mampu mencegah perbuatan keji. Hari ini kita ada sholat, masih juga belum baik. Berarti sholat kita perlu diperbaiki. Ganti wudhunya kurang sempurna, mungkin kencingnya masih tegak, ya, kencingnya masih berdiri. Ini perlu kita perbaiki, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Untuk itu, bagaimana dalam peringatan Nuzul Quran ini belajarlah kita untuk kembali membaca Al-Quran, untuk kembali memahami Al-Quran, untuk kembali mempraktekkan dalam kehidupan kita apa yang mau Allah. Mungkin kalau kita tidak bisa cari guru, ya, mungkin ada anak kita atau ada saudara kita yang bisa membimbing kita untuk bisa membaca dan belajar Al-Quran. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, mungkin kajian kita malam hari ini sampai di situ karena kue sudah kuat. Oke, semuanya setelah tadi penjelasan kita kesimpulan selesai. Berikutnya membaca doa. Kita minta Pak Soludin untuk doa. Astagfirullahaladzim, 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 la ilaha illallah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidun, hamdan syakirin, hamdan 'alimin, hamdan wasi'in wa ikraman. Amin. Ya
haqqil Qur'an azim wa nabiyil karim wa syarrul dunya wa akhirah ghafir lana bi rahmatika ya rahimin Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqina wa tawbatan fil maut rahmatan inda maut wa maghfiratan ba'da maut Allahumma hawwin 'alaina bisyukrati maut wa najatan min al hisab Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kepada semuanya, doa dari panjenengan untuk menyampaikan kita pada hari ini. Saya membaca mohon maaf apabila kata berkenan. Selagi waktu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya,